Dalam buku sejarah, asal-usul Raja dan Rakyat Luhak Rokan Empat Koto, sebuah naskah tunggal koleksi Museum Nasional dengan kode M1.441 sebanyak 85 halaman dikatakan bahwa Islam masuk ke Luhak Rokan Empat Koto ialah di masa kepemimpinan Raja Rokan yang keempat, yaitu Sultan Sipedaspadi. Disebutkan bahwa pada saat itu Luhak Rokan didatangi oleh seorang ulama berdarah Arab perwakilan resmi Kesultanan Aceh, yaitu Sultan Harimau. Sebenarnya ulama ini ada dua orang ulama. Ulama yang pertama memudiki sungai Rokan kanan bernama Sultan Janggut. Sedangkan yang ke Rokan kiri ialah Sultan Harimau. Nama-nama ini sepertinya bukanlah nama yang sebenarnya. Akan tetapi bisa jadi ini adalah nama julukan yang sangat dihormati oleh masyarakat. Mereka itu memang membawa bislit atau kalau sekarang itu namanya SK kan begitu. Kalau dulu namanya bislit, bislit. Jadi yang Sultan Janggut memudikkan sungai Rokan kanan. Nah, beliaulah yang mengislamkan masyarakat daerah wilayah Rokan kanan sana. Dari daerah Pujut gitu kan, Pujut sampai ke Pasir Pengerayan gitu. Sementara yang Sungai Rokan kiri yang disebut Batang Sumpur itu dimudikkan oleh Sultan Harimau. Mulai dari Kota Lama di hilir sana itu, Lama, Sontang gitu, sampai ke Rokan ini. Itu masyarakatnya diislamkan oleh Sultan Harimau tersebut. Menurut kepercayaan sebagian besar masyarakat Rokan Empat Koto, Sultan Harimau tidaklah meninggal layaknya manusia normal. Akan tetapi beliau gaib menghilang di hulu sebuah anak sungai Pusu wilayah Rokan Tinggi, di suatu tempat yang saat ini oleh masyarakat disebut dengan Jegat Sultan Harimau. Namun dengan adanya sebuah makam tua di sebelah hilir Rokan Empat Koto, yaitu di Koto Lama, Kunto Darussalam, yang oleh masyarakat Koto Lama dikenal sebagai makamnya Sultan Harimau, bisa jadi menjadi jawaban akan misteri tersebut. Kesamaan nama, baik nama tempat maupun nama tokoh, seperti nama Syekh Burhanuddin yang ditemui di banyak tempat, di Pariaman, di Kunto Kampar Kiri maupun di Kunto Darussalam. Bak sebuah puzzle yang penuh misteri menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah tokoh-tokoh ini mempunyai keterkaitan? Yang jelas, para tokoh ini adalah orang-orang yang telah berjasa besar menyiarkan agama Allah di tengah pulau Sumatera ini. Berpindah dari satu kota ke kota lainnya, dari satu kampung ke kampung lainnya, menjadi suluh penerang dalam gelapnya kehidupan jahiliyah. Memancarkan cahaya Islam sesuai dengan arti nama Burhanuddin itu sendiri, yaitu cahaya agama. Jadi kalau di Rokan ini memang dia menghilang, bukan meninggal di sini. Dia menghilang. Dia mi'raj begitu. Dan kalau di sana mereka menyebutkan ada kuburannya, mungkin saja itu akan terjadi. Kerajaan Rokan Empat Koto berawal dari Koto Sembahyang Tinggi, sebuah tempat di seberang Sungai Rokan, lebih kurang 4 hingga 6 km ke hilir lokasi Istana Rokan yang sekarang. Koto Semayang Tinggi, daerahnya lebih kurang 6 km dari Kampung Rokan ini sekarang. Ke hilir, arah ke hilir. Di situ namanya Koto Semayang Tinggi. Jadi di sana mulai dari raja pertama sampai raja keempat, yaitu raja pertamanya Sultan Sri Alam, yaitu anak dari Putri Sangkabulan dari Koto Beneau Tinggi, daerah Rau sana. Itu ya keturunan dari pecahan dari Pagaruyung. Itu Sultan Sri Alam ini yang nama aslinya Julat Jaronsah. Inilah yang raja pertama. Itu sekitar pertengahan abad ke-14. Pertengahan abad ke-14. Itu menjadi Raja Koto Semayang Tinggi yang pertama. Kemudian raja keduanya anak daripada Sultan Sri Alam tersebut bergelar Tengku Sultan Panglima Raja. Terus untuk raja yang ketiga yaitu Sultan Panglima Dalam. Tengku Sultan Panglima Dalam.
Itu raja yang ketiga yang memerintah sekitar pertengahan abad ke-15 sampai awal abad ke-16. Raja yang keempat itu namanya Sultan Sepedas Padi. Sultan Sepedas Padi ini awal abad ke-16 sampai akhir abad ke-16 tersebut memerintah lebih kurang 53 tahun. Di masanya inilah datangnya Sultan Harimau tersebut yang menyebarkan agama Islam. Jadi raja pertama, raja kedua, raja ketiga belum Islam. Pada saat itu masih animisme, dinamisme. Silsilah Raja Rokan berasal dari Putih Sangkabulan di Benio Tinggi, hulu Sungai Rokan yang dulu dinamakan Batang Sumpu. Adalah Sultan Seri Alam, putra tertua Putih Sangkabulan, menghiliri Batang Sumpu dengan para pengikutnya menggunakan rakit dan perahu, dan kemudian membuat kerajaan di sebuah tempat yang datar dan agak tinggi. Inilah yang kemudian dikenal dengan Kota Sembahyang Tinggi. Kekuasaan Sultan Seri Alam kemudian dilanjutkan oleh putranya Tengku Panglima Raja, kemudian Sultan Panglima Dalam, dan yang keempat Sultan Sepedas Padi. Di masa Raja Sultan Sepedas Padi inilah masuknya Islam ke Luhak Rokan melalui tokoh yang bernama Sultan Harimau. Akhlak dan budi pekerti yang lembut dari sang ulama berhasil melunakkan hati sang raja. Bersyahadat memeluk Islam, kemudian diikuti oleh segenap rakyatnya. Semenjak itulah Islam menjadi agama resmi Kerajaan Rokan. Di masa Sultan Sepedas Padi ini pula, Kota Sembahyang Tinggi kemudian ditinggalkan, dan wilayah kerajaan diperluas menjadi 4 bahagian utama. Kota Rokan Tinggi sebagai ibu kota berada di seberang lokasi istana sekarang. Kemudian Kota Pendalian Kecamatan Pendalian sekarang, kota kecil di Lubuk Bendahara sekarang, serta Kota Sekebau di Desa Sekebau Jaya yang sekarang. Inilah yang disebut dengan Rokan 4 Koto. Jadi masing-masing pada saat itu karena sudah Islam, ada imam yang diikuti oleh pengikutnya pula, ada khatib, ada bilal, ada pula semungkim ya, itu 40 kepala keluarga. Jadi yang rombongan khatib itulah dimudikkannya Batang Sumpur itu sebelah kanan mudik sampai di seberang negeri ini sekarang itu mereka bertemu dengan pohon kayu yang disalak oleh anjing pada saat itu karena mungkin ada kelebihannya atau keajaibannya dari pohon kayu ini, maka disalak terus oleh anjing ini. Jadi pada saat orang pergi mencari tempat perkampungan itu, maka mereka pun mendatangi anjing yang menyalak ini. Yang disalak anjing itu itulah rupanya pohon kayu yang memang lebat buahnya, yaitu kayu gerokan yang enak dimakan buahnya. Kayu gerokan itu kecil dari tampus, besar dari buah tungau. Jadi kecil dari buah tampus, besar dari buah tungau. Namanya gerokan atau kayu gokan. Kalau orang Rokan menyebut kayu gokan. Jadi di sanalah mereka bersepakat untuk membuat tapak negeri. Dinamakanlah negeri tersebut dengan negeri Gokan. Gokan dulunya, jadi Gokan. Gerokan itu asal katanya. Itulah asal kata Rokan. Rombongan imam itu dimudikinya sungai yang bapak-bapak lalui tadi, itu daerah Pasir Rambah, ada sungai namanya Sungai Siasam. Itu dimudikkan mereka. Itu rombongan imam dibawanya belalah pengikut-pengikutnya. Itu sampai di tempat tadi, di tempat pertemuan dua sungai. Di sana mereka berhenti karena di sana ada di tempat pertemuan dua sungai itu ada mangga yang berbuah. Di sebelah sungai buahnya masam semua. Disebutlah sungai daerah itu Sungai Siasam jadinya. Di daerah di sebelah ke sungai yang sebelah ini, sebelah kiri ini, itu ada yang masam, ada yang manis. Jadi pilih-pilihan di sana.
Mereka membuat kampung lah di daerah itu, dinamakanlah kampung pilih-pilihan itu. Kampung, nah itulah asal kata nama dari kampung Pandalian. Gitu. Yang rombongan Bilal turun melalui Sungai Rokan tadi, melalui Batang Sumpur itu, terus itulah di wilayah daerah Lubuk Bendahara. Namanya pada saat itu di seberang Lubuk Bendahara itu ada daerah yang tinggi nampak gitu. Di situlah mereka membuat tapak negeri, namakan kota kecil. Kota Kocik kata pada waktu itu. Jadi kota kecil. Jadi Lubuk Bendahara itu dari kota kecil tadi, mereka membuat kampung ke sebelahnya lagi, sebelah kiri mudik itu namanya Bungo Tanjung. Asal usul dari kampung atau dari negeri Lubuk Bendahara tersebut. Di Lubuk Bendahara itu asalnya di Lubuk itu hanyut atau hilang anak dari Datuk Bendahara. Anak dari Datuk Bendahara hilang di sana, di Lubuk tersebut. Maka disebutlah sebetulnya dulu itu negeri Lubuk anak Datuk Bendahara. Jadi panjang kan? Negeri Lubuk anak Datuk Bendahara kan gitu. Jadi disingkat aja dari sekarang dengan negeri Lubuk Bendahara. Gitu. Sudah itu yang Simungkim itu memudikkan juga sungai Siasam sampai di air yang terjun yang saya sebutkan tadi itu, air terjun yang bunyinya mengebong-ebong. Di sana pula lah mereka membuat tapak negeri. Disebutlah negeri mereka itu namanya Sikebau. Jadi dari bunyi air tadi, dari bunyi air yang mengebong-ebong itu, disebutlah negeri itu negeri Sikebau. Maka koto Semayang Tinggi pecah menjadi 4 koto. Yang namanya Rokan, Pandalian, Sikebau, Lubuk Bendahara. Adat di sini ini adalah secara matrilineal, mengikuti garis ibu. Yang dapat harta-harta warisan itu jatuhnya kepada pihak perempuan. Jadi alhamdulillah di Rokan itu kawin satu suku itu tidak boleh. Jadi di sini suku ada 10. Jadi 10 itu Datuk Bendaharanya sukunya namanya suku Mais. Itu tidak boleh nikah dengan suku Mandailing. Jadi Melayu ada 3, Melayu Pokomo, Melayu Jelanso, dan Melayu Setejo. Di dalam itu juga tidak boleh dilaksanakan pernikahan. Dan juga petopang, petopang juga 3. Petopang Rangkayo Remajo, Rangkayo dan Raja dan Besar. Dalam 3 petopang ini juga tidak boleh nikah dalam pernikahan perkawinan dalam istilah adat. Tapi kalau tempat juga terlanggar, maka harus membayar hutang seekor kambing dan makan nasi bersama-sama di dalam kenegrian ini. Seluruh aktivitas dalam negeri ini harus hadir di rumah besar kerajaan Istana Rokan. Inilah Istana Rokan 4 Koto yang dibangun ulang setelah terjadinya perperangan antara kaum adat dan padri di akhir abad ke-18 yang telah
meluluhlantakan ibu kota kerajaan Rokan Empat Koto saat itu. Setelah kembali dari pengungsian dari daerah Lima Koto Kampar akibat perang saudara tersebut, ahli waris kerajaan Rokan berusaha menegakkan kembali sendi-sendi kerajaan. Istana kembali dibangun di tapak istana yang lama, istana yang pernah dibangun oleh Hyang di Pertuan Sakti Lahit, raja yang pertama kali memindahkan ibu kota kerajaan dari kota Rokan Tinggi di seberang ke lokasi istana yang sekarang, yang memiliki panjangnya lebih kurang 12 depa, beratap ijuk dan beranjung serta memakai model bangunan Gajah Maharam. Di samping istana, pada waktu itu juga turut dibangun rumah Datuk Bendahara, penghulu, hulu balang, dan rumah pegawai-pegawai kerajaan. Namun, semuanya hancur akibat perang saudara. Walaupun istana yang baru tidak sebesar dan serupa istana aslinya, tetapi keberadaan istana ini cukup ampuh untuk kembali mengumpulkan sisa-sisa kebesaran kerajaan Rokan Empat Koto. Raja terakhir pun berhasil dinobatkan menjadi raja dengan gelar yang di-Pertuan Sakti Ibrahim pada tahun 1903 Masehi di istana yang baru dibangun tersebut. Di samping istana, di sekelilingnya juga turut dibangun rumah-rumah pagodangan masing-masing suku. Dengan maksud, bila terjadi kembali huru-hara, maka segenap rakyat dan punggawa kerajaan sudah lebih siap sedia. Di bawah kepemimpinan yang di-Pertuan Sakti Ibrahim, kerajaan Rokan Empat Koto kembali kuat dan diperhitungkan. Bahkan di masa Hindia Belanda, Rokan Empat Koto tidak sempat dijajah. Barulah di masa Jepang, raja terakhir kerajaan Rokan Empat Koto berhasil ditangkap dan dibunuh secara keji di tengah perjalanan ke pengasingan ke arah Kuantan. Keturunan raja itu sekarang kalau secara garis anaknya itu ada di Pekanbaru. Jadi masuk ke sininya adalah suku Caniago. Kalau istilah pemegang sokonya atau memegang gelar pucuk adatnya itu Datuk Biji Derajo namanya. Jadi itulah. Jadi jumlah seluruh seluruh personil nenek mama yang ada di Rokan ini sebanyak 30 orang. Jadi setiap suku itu 10 pucuk dan ada wakil dan dubalangnya. Jadi itulah dia berjumlah nenek mama itu 30 orang. Jadi dalam 30 orang itu 3 orang satu suku. Jumlah sukunya 10 dan jumlah anggota ataupun personil nenek mamanya 30 orang. Melayu pesisir, tidak beranjung, bertingkat 3. Karena itu disebut juga dengan rumah tinggi. Saat ini bangunan istana ini sudah menjadi salah satu bangunan cagar budaya karena umurnya yang sudah mencapai 1 abad lebih. Di samping bangunan induk, dulunya bangunan istana juga dilengkapi dengan bangunan pendukung di bagian belakang. Namun karena adanya abrasi Sungai Rokan, bangunan bagian belakang istana tidak bisa dipertahankan. Jadi inilah yang melatar belakangi saya berdiri ini, itu adalah istana kerajaan Rokan Empat Kota dulunya. Dibangun sejak dari tahun 1901 bersamaan dengan masjid kerajaan yang sekarang disebut dengan Masjid Besar Istiqomah itu juga didirikan tahun 1901. Sebelumnya istana Empat Kota ini itu di seberang negeri ini, itu yang disebut dengan Rokan Tinggi. Tentang negeri itu hanya ada napal gitu, napal yang licin. Kemudian juga di seberang sini sudah mulai nampak daratan yang luas begitu. Maka oleh anak raja Sultan Mahyudin tersebut, yaitu Sultan Lahid, dipindahkanlah kerajaan itu ke seberang sini. Dibuatlah istana oleh yang di-Pertuan Sakti Raja Lahid tersebut, buat istana yang panjangnya 12 depa yang disebut dengan Gajah Maharam, beratapkan ijuk. Pada saat itu masih beratapkan ijuk. Dan yang istana yang kita lihat sekarang ini itu didirikan tahun 1901. Jadi sudah jauh dari istana yang pertama
yang disebut dengan Gajah Maram yang beratapkan ijuk tersebut. Selain istana, saat pembangunan kembali ibu kota kerajaan Rokan juga turut dibangun masjid kerajaan. Walaupun sudah beberapa kali mengalami perombakan, bentuk asli masjid kerajaan ini masih dipertahankan. Komplek makam Raja-Raja Rokan adalah salah satu situs sejarah yang masih bisa kita jumpai di Koto Rokan, di samping istana dan rumah-rumah pagodangan suku. Walaupun tidak pasti yang mana makam rajanya, namun paling tidak diyakini disinilah sebagian besar para petinggi kerajaan Rokan 4 Koto dimakamkan. Islam sudah bersebati dengan keseharian masyarakat Rokan, mulai dari semenjak masa Raja Sipedas Padi hingga sekarang. Ungkapan adat bersendi sarak dan sarak bersendikan kitabullah sudah begitu melekat dengan masyarakat Rokan, yang tidak akan lapuk oleh hujan dan tidak akan lekang oleh panas. Dengan Islam, pada waktu dulu Sultan Sipedas Padi memperluas kerajaan 4 Koto. Maka dengan Islam pula, insya Allah, Rokan menuju negeri yang adil dan makmur serta diberkahi. Amin ya Rabbal Alamin.